Bagaimana cara membagi 23 ekor kambing menjadi setengah, sepertiga, dan seperdelapan tanpa memotong satu pun kambing? Raja dan para menterinya menyerah, tapi Abu Nawas punya trik sulap matematika yang bikin Menteri Ekonomi harus pulang merangkak. Simak kecerdikan luar biasa Abu Nawas kali ini. Cara membagi kambing dengan mudah. Abu Nawas seorang penyair legendaris yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia seringkali mengkritik penguasa melalui humor-humor cerdasnya. Meski demikian, Abu Nawas juga kerap kali membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dialami Baginda Raja. Atas kecerdasannya inilah, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk dimintai pertolongan. Cerita berikut mengisahkan kecerdikan Abu Nawas saat dirinya diminta Baginda Raja menyelesaikan sengketa pembagian hasil ternak kambing. Kisah ini berawal ada 3 orang sahabat ingin kerjasama memelihara hewan ternak. Mereka adalah Ahmad, Zulfikar, dan Zubair. Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, sedangkan Zulfikar mempunyai 1 ekor jantan. Kedua orang ini berkeinginan mengembangbiakan kambing-kambing tersebut. Maka Ahmad dan Zulfikar mendatangi Zubair. Zubair sendiri tidak mempunyai kambing, tapi ia ditugaskan untuk merawat dan mengembangbiakan kambing milik Ahmad dan Zulfikar. Kemudian ketiganya membuat kesepakatan. Apabila kambingnya beranak pinak, mereka akan membaginya dengan ketentuan sebagai berikut. Ahmad yang mempunyai 2 ekor kambing betina akan mendapatkan separuh dari hasil ternaknya. Zulfikar yang mempunyai 1 ekor kambing akan mendapatkan sepertiganya. Sedangkan Zubair yang hanya bertugas merawat akan mendapatkan seperdelapannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kambing-kambing yang dititipkan ke Zubair berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Namun, saat akan membaginya, ketiga orang ini mengalami kebingungan. Pasalnya, kambing-kambing tersebut berjumlah 23 ekor. Bila harus dibagi sesuai kesepakatan, maka akan tersisa 1 ekor. Karena kesulitan memecahkan masalah ini, ketiga orang tersebut lalu mendatangi istana untuk meminta bantuan kepada Baginda Raja. Setibanya di istana, mereka bertiga dipersilahkan menghadap Baginda Raja yang kala itu sedang bersama para menterinya. "Ada apa kalian datang kemari?" tanya Baginda Raja. Orang yang bernama Ahmad lalu mengadukan masalahnya. "Ampun Paduka yang mulia, kedatangan kami ke sini tak lain dan tak bukan hanya untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang menimpa kami." "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Teman saya ini bernama Zulfikar, mempunyai 1 ekor kambing jantan. Sedangkan teman saya yang satunya bernama Zubair, dia tidak mempunyai kambing. Karena itulah, Zubair yang ditugasi untuk merawat kambing kami. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang merawat kambing mendapatkan bagian 1/8-nya. Jelas Ahmad?" "Lalu apakah kambing itu sekarang sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, ketiga kambing itu sekarang berjumlah 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami mengalami kesulitan untuk membaginya Paduka. Sebab itulah, kami datang dengan tujuan ingin memohon pertolongan Paduka," kata Ahmad menjelaskan. Untuk membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tersebut, tentu tidaklah mudah. Jika Ahmad memperoleh pembagian separuh, maka Ahmad mendapatkan bagian 11 ekor kambing lebih setengah. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, berarti mendapatkan 7 ekor kambing lebih 2/3. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti dia mendapatkan 2 ekor kambing lebih 7/8. Baginda Raja tampak bingung bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ketika Baginda Raja meminta pendapat para menterinya, mereka semua juga kebingungan. Sesaat Baginda Raja terdiam. Di saat itulah terlintas di benaknya sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik. Kemudian Baginda Raja berkata kepada penasehat istana, "Menurutmu apakah kira-kira Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini?" tanya Baginda Raja. "Saya sendiri kurang yakin Paduka, tapi tidak ada salahnya kalau dicoba. Kalaupun Abu Nawas tidak mampu,
Ini kesempatan Paduka untuk menghukum Abu Nawas. Bukankah selama ini dia selalu bisa lolos dari jebakan Paduka? Jawab penasehat istana. Benar juga katamu. Aku akan tantang dia untuk memecahkan masalah ini. Balas Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana langsung diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku perintahkan kamu untuk memecahkan sebuah masalah. Apabila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah. Tapi bila kamu gagal, kamu akan dihukum, kata Baginda Raja. Kalau boleh saya tahu, apa itu masalahnya, Paduka? Tanya Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menjelaskan permasalahan yang dialami ketiga orang sahabat tersebut. Di luar dugaan, ternyata Abu Nawas berkata, "Itu sih perkara mudah, Paduka. Masa perkara sepele seperti ini Menteri Perekonomian tidak bisa?" ujar Abu Nawas. Menteri Perekonomian yang juga ikut hadir di situ tidak terima dirinya direndahkan oleh Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas adalah orang yang sangat ia benci. Ia sangat cemburu melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar. Pendidikanku lebih tinggi darimu. Aku saja yang punya gelar kebingungan dengan masalah ini. Apalagi kamu yang hanya seorang penyair. Begini saja Abu Nawas, kalau kamu berhasil membagi kambing itu dengan adil, aku bersedia pulang dengan cara merangkak, kata Menteri Ekonomi penuh emosi. Baik, akan saya buktikan, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang yang tengah mengalami masalah. Bawa kambing kalian ke halaman istana dan kita hitung sama-sama, perintah Abu Nawas. Setelah kambing ketiga orang ini sudah berada di halaman, Baginda Raja dan para menteri istana ikut menyaksikan bagaimana cara Abu Nawas membaginya. Abu Nawas pun mulai menghitung kambing yang berjumlah ada 23 ekor. Paduka yang mulia, bolehkah saya pinjam 1 ekor kambing milik Paduka? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun segera meminjamkan 1 ekor kambing kepada Abu Nawas. Nah, sekarang jumlah kambingnya ada 24. Saya akan membagikan kambing tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah kalian sepakati, kata Abu Nawas. Jadi begini Ahmad, yang mendapat bagian separuh silahkan ambil 12 ekor, perintah Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing yang sudah menjadi bagiannya. Sekarang kamu Zulfikar, kamu mendapat sepertiga bagian, silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya sejumlah 8 ekor kambing. Dan kamu Zubair, kamu mendapat bagian 1/8-nya, silahkan ambil 3 ekor, perintah Abu Nawas. Zubair pun mengambil bagiannya. Nah, sekarang kambingnya tersisa 1. Karena tadi saya pinjam 1 ekor milik Baginda Raja, maka kambing yang tersisa 1 ini saya kembalikan kepada Baginda. Sekarang, kalian bertiga sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai perjanjian yang telah kalian sepakati. Saya kira permasalahan kalian sudah terpecahkan, kata Abu Nawas. Ketiga pemuda ini pun merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Sementara Baginda Raja berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas dan ia pun memberi Abu Nawas sejumlah hadiah. Adapun Menteri Perekonomian yang iri kepada Abu Nawas tak menyangka akan hal itu. Sesuai dengan perjanjian, sang menteri berjalan pulang dengan cara merangkak. Semua orang yang berada di istana tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Kadang, solusi dari masalah yang mustahil hanya butuh 1 sudut pandang baru. Seperti 1 ekor kambing tambahan dari Abu Nawas. Menurut kalian, apakah Menteri Ekonomi pantas mendapatkan hukuman merangkak itu? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah cerdik lainnya.